Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dalam acara diskusi internal riset, yakni untuk episode kali ini adalah episode yang ke-7 untuk diskusi pada sore hari ini. Kita sudah kedatangan pemateri dan topik untuk diskusi pada sore ini adalah Effects of Water and Health on Primary School Enrollment and Absenteeism in Indonesia. Dan untuk pemateri pada sore ini adalah Bapak Ahmad Komaruzzaman. Beliau adalah peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran dan saat ini bekerja di peneliti di Center for Economic and Development Studies atau CEDS sejak tahun 2005. Dan beliau ini konsentrasinya di Environmental and Natural Resources Economics dan mengambil master di konsentrasi yang sama di Wageningen University and Research Center dan juga mengambil PhD di Radboud University. Dan untuk riset terbarunya yakni berjudul Phasing Out Energy Subsidies to Improve Energy Mix (ZN) pada tahun lalu, tahun 2020. Dan kita juga mendatangkan discussion pada sore hari ini, yakni Mbak Hesti Arini, yang merupakan Deputi Direktur dari program di riset, dan beliau mengambil Master of Public Health di University of Queensland, Australia. Dan sebelum di riset, Mbak Arin ini bekerja sebagai fasilitator of problem-based learning and research assistant and nutrition di Brawijaya University. Seperti itu. Dan mungkin langsung saja untuk diskusinya kita akan mulai dan saya persilakan untuk Bapak Ahmad menyampaikan materinya. Oh ya. Oke, bentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Jadi ini sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di sini ya oleh Mas Tegar ya, dan juga Mas Zain. Ya senang ya bisa sharing gitu ya. Ini si paper ini ini adalah bagian dari tesis S3 saya. Jadi ini dikerjakan waktu tahun kedua. Jadi ini paper kedua saya, tapi publish-nya yang paling terakhir itu. Jadi si paper ini tuh agak ini ya, sebetulnya saya agak menghindari itu untuk mengungkit-ungkit paper ini karena paper ini tuh tidak terlalu menyenangkan. Memorinya nggak terlalu menyenangkan. Jadi si paper ini tuh ya dikerjakan dari mulai tahun 2014, baru benar-benar sampai 2015 itu nggak selesai, berhenti dulu, kemudian dilanjut lagi 2016-2017, baru aja selesai. Dianggap selesai nggak selesai dikumpul. 2017 harus dikumpulin. Ini termasuk yang awalnya ada agak ambisius ya di awalnya, cuman pas pelaksanaannya ternyata napasnya nggak kuat. Jadi idenya ini, jadi tesis saya itu kan idenya terkait water, health, and development gitu ya, si ide besarnya. Jadi bagaimana hubungan antara air, kesehatan, dan perkembangan gitu ya. Perkembangan itu ada baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi hal yang lain seperti di pendidikan di dalam hal ini ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana interaksi segitiga di antara ketiga indikator tadi ya, variabel itu. Jadi terkait kesehatan, water, health, and development. Di sini saya ingin melihat gitu ya bagaimana nih hubungan ketiganya itu sekaligus gitu. Karena kalau sebelumnya biasanya cuma water and health gitu ya, atau water and education gitu ya, atau health and education. Nah ini saya ingin melihat ketiganya sekaligus.
Jadi itu idenya ya, ide dasarnya. Nah, cuman kalau misalkan biasanya kan kita punya memori terkait air gitu ya, terkait pendidikan itu kan bagus. Nah, ini adalah sisi apa ya? Sisi agak buruk gitu ya, karena ternyata si air itu bisa berpengaruh apa ya, kondisi di Indonesia itu salah satunya tahun negara berkembang secara umum, si air itu kan cenderung tidak merata ya, air tidak merata, dan ini ada indikasi bahwa si air ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan dan perkembangan si anak-anak gitu, khususnya di Indonesia. Nah, saya akan mulai gitu ya si presentasinya itu, ini overview ininya Mas, struktur dari presentasi saya gitu ya. Saya akan mulai dengan background gitu ya, kemudian nanti ada literatur review, tujuan dari riset ini apa, theoretical framework, hasilnya gitu ya. Ini masih preliminary. Hasil temuannya, kemudian conclusion-nya seperti apa. Nah, ini apa namanya? Si gambarannya ya. Jadi saya ingin melihat tadi kan air itu juga kalau misalkan kita lihat dalam konteks sekarang ini kan juga waktu saya bikin ini kan 2014 belum ada SDGs gitu ya. Nah, sekarang kan udah ada SDGs, ini juga terkait dengan SDGs gitu ya. Jadi di area itu kan kesehatan itu di SDGs 3, kemudian air itu di SDGs 6, dan school attendance di sini pendidikan itu di SDGs 4. Dan kita juga tahu bahwa di SDGs ini juga tidak berdiri sendiri ya, setiap tujuannya itu. Jadi dia ada keterkaitan. Nah, ini juga salah satu paper yang mendukung keterkaitan antar tujuan SDGs tadi gitu ya. Bahwa ketika kita menyelesaikan air bersih, ini harapannya nanti kesehatannya juga akan membaik, pendidikan juga akan membaik. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan ketiganya, apakah memang seperti itu atau seperti apa. Nah, di sini jadi mungkin pertanyaan pertamanya, jadi ketika saya bikin paper ini, ketika saya presentasiin waktu di departemen juga, pertanyaan yang muncul itu kenapa sih meneliti ini gitu ya? Kenapa harus meneliti water, diarrhea, and school attendance itu? Kan udah jelas gitu ya, kita udah tahu lah ya ketiganya itu berhubungan gitu ya. Jadi kenapa harus diteliti? Nah, ya. Jadi apalagi waktu itu kan konteksnya saya kuliah di Belanda gitu ya, dan di Belanda itu kan ya mereka nggak ngelihat masalah dengan air gitu, mereka nggak punya masalah dengan diare gitu, dan school attendance juga mereka nggak ada masalah ya, semuanya fine fine aja gitu. Tapi kalau untuk konteks Indonesia ternyata agak berbeda ya, apalagi kalau kita tarik secara umum gitu ya, di negara berkembang ini kondisinya jauh berbeda gitu ya. Saya menemukan bahwa apa namanya, si akses terhadap air bersih itu masih menjadi masalah yang serius gitu ya. Ini data yang di paper itu, data terakhir itu di tahun 2013 waktu itu, ini 11% populasi dunia itu masih menggunakan air bersih yang tidak layak gitu ya. Dan ini juga ada potensi bahwa sekarang, apalagi ya sekarang dengan adanya pandemi juga, ini ketika pemerintah refocusing misalkan anggaran itu fokus ke penanganan pandemi, ada kecenderungan, ada hipotesis bahwa si anggaran untuk air bersih dan sanitasi itu juga dengan itu tuh bisa jadi berkurang gitu ya, sehingga progresnya mungkin akan agak terhambat gitu ya. Apalagi juga dengan di sisi lain dari sisi masyarakat sendiri, rumah tangga gitu ya, dengan adanya pandemi income berkurang ya, ada yang kehilangan income bahkan. Ya ini juga bisa jadi yang tadinya misalkan punya airnya bersih bisa jadi beralih ke air yang tidak bersih gitu ya, karena keterbatasan income, karena bagaimanapun juga si air ini berhubungan juga dengan income ya, seperti itu. Nah, seringkali selain karena tadi air sumbernya itu yang tidak layak, seringkali gitu ya, si perempuan dan bahkan anak-anak itu harus yang memiliki kewajiban untuk mengambil air gitu ya, mengambil air gitu ya, fresh water. Dan seringkali itu bahkan sampai dari jarak yang cukup jauh gitu ya, bisa sampai 6 km.
Dan kalaupun misalkan tidak jauh gitu ya, misalkan, tapi seringkali juga ketika dia nggak punya air yang layak, itu dia kalau misalkan dia berusaha untuk mendapatkan air yang layak itu, dia harus ngantri gitu ya. Mungkin aja jaraknya dekat, tapi dia harus ngantri gitu, dan ngantri itu seringkali harus ditungguin gitu. Kalau nggak ditungguin ya diserobot orang kan. Dan itu bisa kalau misalkan jalan ini bisa sampai 30-60 menit, kalau ngantri juga sekitar segitu, antara 30 sampai dengan 1 jam gitu ya, per hari gitu ya. Dan ini biasanya menjadi tanggung jawab perempuan dan anak-anak ya seringkali. Nah, kemudian apa seriusnya gitu ya masalah ini gitu ya. Nah, si masalah ini sebetulnya si kondisi ini kenapa bisa diangkat menjadi dasar penelitian saya gitu ya, karena si air yang tidak layak tadi ya, air yang tidak layak ini bisa meningkatkan ada potensi terhadap isu-isu higienitas gitu ya, isu higienitas. Jadi ketika misalkan saya menggunakan air yang terkontaminasi gitu ya, ya kalau misalkan airnya tidak layak, ya airnya terkontaminasi, ya saya akan ada kecenderungan untuk kena diare. Kalaupun misalkan saya bisa mendapatkan akses air yang layak, yang baik gitu ya, yang tidak yang bersih, tapi dengan kondisi harus berjalan 6 km misalkan ya, paling sejauh 6 km, ataupun berjalan misalkan ya 60 menit, ataupun misalkan ngantri dimasukin ke jerigen segala macam atau ke ember gitu ya, terbuka, kemudian dibawa ke rumah, itu kan ada potensi si air itu menjadi terkontaminasi ulang gitu, jadi rekontaminasi di air, dari air tersebut ya, selama proses ngambil air sampai ke rumah gitu dipakai gitu ya, itu ada kemungkinan rekontaminasi ketika mentransport itu. Dan pada akhirnya ini bisa meningkatkan potensi diare ya, peluang diare khususnya untuk anak-anak, anak-anak sekolah di sini. Yang kedua gitu ya, ketika kita harus mengambil air tadi, yang mengambil air dengan waktu yang lama gitu ya, dengan jarak dan yang jauh dan waktu yang lama, kalau misalkan ini menjadi tanggung jawab anak-anak, ini ada potensi si anak-anak ini kehilangan waktu untuk belajar ya, untuk menggunakan waktunya untuk belajar ataupun bermain, atau menggunakan waktu untuk hal yang lain gitu ya. Nah, kita fokus misalkan ini, kita asumsikan bahwa misalkan dia kehilangan waktu untuk belajar gitu, jadi waktu belajarnya berkurang sekitar 1 jam itu, dan bukan hanya 1 jam itu, si anak-anak juga kan bisa terpapar jadi capek gitu ya, dia capek gitu ya, sehingga ketika capek itu ya belajar juga jadi malas kan, jadi malas belajar, jadi berkurang lagi, dia istirahat dulu misalkan, berkurang lagi waktu untuk belajar. Dan kalau misalkan sampai berkepanjangan ya mungkin bisa aja akhirnya si anak ini ada kemungkinan bolos gitu ya, bolos sekolah. Kalau misalkan dalam jangka panjangnya bisa aja dia jadi putus sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata dari cerita ini, si air ini ternyata ada hubungannya dengan school attendance, dengan kehadiran anak di sekolah gitu ya, secara negatif. Jadi bisa mengurangi kehadiran anak di sekolah. Gitu. Nah, sehingga inilah yang menjadi highlight saya untuk meneliti hubungan antara ketiga bagian ini ya, ada water, health, and school attendance. Nah, kemudian kenapa di Indonesia? Mungkin ini jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia? Kenapa nggak di dunia aja gitu ya? Nah, memang udah ada sebetulnya yang meneliti ini di tempat-tempat lain gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan di literaturnya. Cuman di sini Indonesia juga menjadi tempat yang menarik untuk diteliti, karena yang pertama, meskipun misalkan di sini ya si coverage dari improve water, air minum layak itu cukup tinggi sampai 88%, tapi distribusinya tidak merata gitu ya. Itu satu. Yang kedua, diare itu masih menjadi penyebab utama. Jadi penyebab ketiga ya, penyebab utama yang ketiga terkait child mortality. Jadi ini bukan masalah, mungkin kita menganggap bahwa diare itu seperti hal yang biasa. Dulu juga waktu saya presentasi di Nemehan ke teman-teman Indonesia, ternyata diare itu penyebab kematian ketiga ya di Indonesia untuk anak-anak. Ya. Padahal kita diare itu kayak penyakit sehari-hari gitu ya, penyakit penyakit murah, penyakit ya kita temu lah hampir setiap orang kita pernah diare gitu ya. Biasa aja gitu. Ternyata diare itu penyebab kematian ketiga, karena ternyata bukan karena hanya diare, karena si diare itu kan bisa eskalasi sampai ke dehidrasi, dan itu yang bisa menyebabkan kematian kalau terlambat gitu ya.
Nah, kemudian si primary school enrollment gitu ya di Indonesia gitu ya, itu juga udah cukup tinggi sebetulnya ya, 95% gitu. Tapi kembali gitu ya, itu juga tidak terdistribusi dengan baik gitu. Ada daerah-daerah yang masih rendah gitu. Dan yang ketiga, yang berikutnya itu meskipun 50% gitu, saya sekolah gitu, terdaftar di sekolah gitu ya, tapi kan tidak memperlihatkan realitas sehari-hari bahwa dia itu sebetulnya apakah dia benar sekolah atau justru membolos. Saya terdaftar di sekolah, tapi ternyata saya sering bolos. Itu kan bisa aja seperti itu. Jadi ada kemungkinan juga bahwa di negara juga di Indonesia ya ada penelitiannya menyebutkan bahwa si siswa itu bisa aja bolos karena sakit misalnya, bisa karena employment, bisa karena dia bekerja, atau juga karena kewajiban rumah tangga, gitu, pekerjaan rumah gitu ya. Seperti tadi sakit karena diare, ataupun misalkan dia harus ngambil air karena disuruh ngambil air oleh orang tuanya gitu ya. Jadi ya dia bolos gitu. Apalagi kalau kondisi-kondisi misalkan apa namanya kekeringan misalkan ya, kan nggak ada pilihan daripada sekolah udahlah ngambil air aja gitu. Mungkin seperti itu. Nah, berikutnya, jadi itu ini alasan-alasannya. Nah, terus tadi kan baru hipotesis bahwa saya punya hipotesis bahwa ada hubungan di antara ketiganya. Nah, terus saya coba cari gitu ya di literatur, apa sih yang ada di literatur gitu ya. Kita coba cari jawabannya di literatur sebelum melakukan penelitian, jangan-jangan sudah ada jawabannya kan. Nah, di literatur memang sudah ada banyak penelitian terkait yang khususnya ya yang meneliti hubungan antara water and diarrhea gitu ya, dengan air dengan diare. Ya. Ya contohnya ya paper saya yang sebelumnya gitu ya, yang paper pertamanya. Yang paper pertama saya itu melihat hubungan antara bagaimana hubungan antara dampak dari air bersih terhadap probabilitas terkena diare di Indonesia menggunakan data SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan di Indonesia. Itu kita udah pernah meneliti itu gitu. Tapi jarang gitu ya yang meneliti hubungan antara diare dengan school attendance gitu ya. School attendance. Seringkali yang diteliti itu lebih ini apa lebih ini maju. Nah ini jadi yang salah satunya itu adalah si penelitiannya Strand and August tahun 2013 di Spain gitu ya. Water and School Attendance di Spain. Nah ini dia melihat bahwa dia melakukan simulasi gitu ya. Dia melakukan simulasi pada akhirnya gitu ya. Setelah melihat hubungan dia mencoba menghitung ininya apa marginal efeknya gitu ya. Jadi dia melihat bahwa 15 menit reduction in fetching water akan meningkatkan school attendance 8-12%. Jadi ternyata di literatur ada gitu ya yang sudah pernah meneliti antara water and school attendance hubungannya. Kemudian bagaimana dengan diare dan school attendance gitu ya. Diare dengan school attendance. Ini yang di Spain dia bilang bahwa si diare itu bisa menyebabkan si siswa itu bolos 7 hari gitu ya per academic year gitu ya. Seperti itu. Dan ketika diteliti itu bisa dikurangi si bolosnya itu 7 hari itu 7,6 hari ini ketika sekolah memiliki program higienis gitu ya yang sekolah misalkan mencuci tangan di sekolah, ketika di sekolah itu dilengkapi dengan apa sanitasi dasar yang baik gitu ya, air tempat mencuci tangan yang baik gitu ya. Nah, jadi ini juga memperlihatkan bagaimana pentingnya air di sekolah gitu ya, dengan child schooling gitu ya, dengan di anak-anak gitu, anak-anak sekolah. Nah, berikutnya, nah ini yang tadi yang saya sampaikan ya tentang water and diarrhea, ini juga kami sudah pernah meneliti di Indonesia khususnya ya. Dan kita melihat bahwa pipe water itu bisa menurunkan probabilitas incidence dari diare. Ini hanya sebagian aja highlight yang literatur di papernya ada banyak gitu. Berikutnya, nah dari sini saya coba lihat di data gitu ya, bagaimana dengan kondisi di datanya. Nah ini saya kumpulkan data, ini 20 tahun ya, dari 1994 sampai 2014. Waktu itu 2014 itu masih, karena saya ngerjain 2014, jadi ini data yang paling terakhir waktu itu. Dari data Susenas ya, saya kumpulkan pakai data Susenas. Ini terlihat bahwa
saya bedakan ya di sini karena ada sebetulnya ini berhubungan dengan paper yang lainnya. Ini saya bedakan antara bottled water dengan pipe water, ada improved dan unimproved. Kan kalau tadi kan ada layak dan tidak layak ya. Nah di sini saya yang layaknya itu dikeluarin, ada yang pipa, terus ada botol gitu ya. Ini dipisahin karena ada tren yang cukup menarik di sini. Kalau kita lihat trennya, si air pipa itu ternyata menurun. Ya kalau kita lihat air pipa itu menurun nih. Jadi orang yang menggunakan, jadi ini bukan hati-hati ya, jangan sampai salah menginterpretasikan. Jadi bukan berarti cakupan ledang itu menurun ya, bukan gitu. Tapi orang yang rumah tangga yang menggunakan air ledang sebagai sumber utama air minum. Ya. Jadi menurun. Jadi meskipun misalkan saya di rumah saya punya air ledang, tapi saya nggak pakai itu untuk minum gitu. Saya beli air botol. Gitu. Nah gitu. Jadi orang rumah tangga yang menggunakan ledang sebagai sumber utama air minumnya justru menurun. Tapi yang meningkat itu jadi bahkan lebih rendah daripada tahun 94 gitu ya, di tahun 2014 itu. Jadi lebih rendah daripada 20 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ini tuh angkanya lebih rendah daripada 20 tahun sebelumnya. Si orang yang menggunakan pipa itu ini kan jadi ada penatanya juga, kenapa ada apa dengan pipa gitu ya, air perpipaan. Justru orang pindah ini. Yang meningkat cukup tajam itu si air botol di sini. Tapi tadi ya kita lihat juga air layak itu sebetulnya setiap tahun terus meningkat. Bahkan kan targetnya itu di tahun 2024 itu udah 100% ya. Jadi 10 tahun dari sini itu udah 100% di target Indonesia itu semua rumah tangga mengakses air layak untuk air minumnya. Nah di sini tadi kan dari sumber, di sebelah kanan ini kita lihat ada tren yang cukup bagus juga, tapi kembali ya ada ketimpangan ya antar daerah. Ini saya lihatinnya hanya per pulau gitu ya. Memang di sini tadi kan sumbernya sumber layak, tapi ternyata yang layak itu sebagian juga dia tidak private gitu ya, tapi sharing gitu ya, atau public bahkan. Dan juga jadi masalah kan. Tadi kembali kalau misalkan saya airnya sendiri itu kan probabilitas kontaminasinya rendah gitu. Tapi kalau misalkan airnya di sharing dengan yang lain berarti kan ada proses transportasi ya, tadi. Ada kemungkinan rekontaminasi. Kemudian ini bagaimana dengan diare? Nah ini juga diare. Nah ini saya ambil diarenya itu untuk anak-anak ini ya, anak-anak sekolah ya. Jadi anak umur sekolah, khususnya primary school. Nah ini yang titik-titik ini adalah angka kabupaten kota. Jadi saya bikinnya itu dihitung per kabupaten kota. Selama 20 tahun. Jadi nantinya panel datanya. Pseudo panel ya istilahnya. Nah ini kelihatan bahwa yang kena diare itu pasti tidak merata juga ya antar daerah gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Dari 0 sampai di sini hampir 8% ya si rentangnya gitu ya, rentangnya. Dan yang paling banyak itu ternyata di sini nih, di Bali dan Nusa Tenggara. Ini yang paling banyak nih. Di Bali dan Nusa Tenggara. Mungkin di Nusa Tenggaranya ya, mungkin di Bali-nya mungkin agak kurang, tapi karena digabungin Nusantara jadi kelihatannya di situ yang banyak. Di situ gitu ya. Di tempat yang lain sih relatif rendah gitu. Terus bagaimana dengan ini sekolah ya. Bagaimana dengan school enrollment dan school absenteeism di sini ya, saya ingin lihat. Jadi di sini kalau kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa ada kecenderungan gitu ya bahwa si school enrollment ini cukup tinggi ya, udah naik terus dan cukup tinggi gitu ya, udah hampir 100% gitu di Indonesia. Jadi sebetulnya untuk masalah school enrollment terutama di sekolah dasar gitu ya, ini nggak ada masalah sebetulnya di Indonesia. Hanya masalahnya itu di ketimpangannya aja di antar region gitu ya. Ini kan kalau kita lihat masih belum sama, ada yang udah sampai 100%, ada yang masih di sini. Kalau di Sumatera itu baru di 80 sekian persen, 90%-an gitu ya. Kalau kita lihat di sini di bawah 90% ya, di Bali Nusa Tenggara gitu. Jadi di sini ada perbedaan ya school enrollment gitu. Kemudian
begitu juga dengan school absenteeism, meskipun school enrollment-nya tinggi, tapi ternyata si absenteeism-nya juga banyak ya. Kalau kita lihat di sini. Ini school absenteeism, jadi absen sekolah, bolos sekolah karena alasan kesehatan gitu ya. Ini per distrik di sini, per kabupaten kota gitu. Jadi rata-ratanya itu 12,9% gitu. Jadi 12,9% anak-anak itu setidaknya pernah bolos sehari sekolah karena masalah kesehatan. Gitu. Jadi dan cenderung tidak berubah ya dari tahun ke tahun, gitu ya. Segitu aja secara data-data. Nah ini, jadi dari berdasarkan tadi ya alasan-alasan tadi dan juga data yang saya amati selama 20 tahun itu, nah dari situ saya ingin mencoba meneliti gitu ya direct and indirect effect dari akses terhadap air terhadap school attendance. Jadi fokusnya sebetulnya saya di air gitu ya, di air bersihnya. Jadi saya ingin melihat bagaimana dampak langsung dan tidak langsung, gitu ya. Dampak langsungnya seperti apa, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini saya menggunakan analisis panel, gitu ya, analisis panel dengan menggunakan data socioeconomic survey, jadi data Susenas tahun 19-2014. Kemudian si data Susenas itu saya bentuk jadi shadow panel itu di level distrik, di level kabupaten kota. Karena ada pemekaran dan selama sepanjang waktu itu saya gabungkan data kabupaten kota yang mekar tadi, saya gabungkan ke induknya gitu ya. Jadi ini adalah 229 kabupaten kota pada tahun 1994 gitu ya. Jadi dari 20 sampai 2014 itu digabung-gabungin si datanya. Nah ini yang bikin lama itu ya salah satunya karena datanya banyak, pusing ngelihat datanya gitu ya. Terus metodologinya juga ruwet gitu ya, karena awalnya ini saya ingin menggunakan awalnya itu saya di challenge untuk menggunakan dynamic panel ya, dynamic panel analysis, yang mana secara kebetulan si profesor saya itu ya lumayan jago lah parametriknya gitu. Nah saya di challenge untuk menggunakan dynamic panel yang saya aja baru dengar waktu itu ya. Yang sekarang sih Seduvia ya pakai dynamic panel ya. Jadi saya di challenge untuk bikin itu, ya lumayan berat karena harus belajar sendiri kan, belajar. Waktu itu sih ya baca-baca itu ngerti gitu ya. Pas waktu itu pas ngerjain paper ini. Nah setelah selesai paper ini dilupakan karena tahu itu pusing. Nah ini apa namanya variabel-variabel yang saya pakai ya dalam analisis ini. Jadi saya pakai primary school enrollment, kemudian ada school absenteeism, ada diarrhea prevalence, terus persentase rumah tangga yang menggunakan air ledeng dan air botol. Sebetulnya air botol ini ada yang menganggap itu sebagai air bersih, ada yang menganggap enggak gitu. Air layak, ada yang enggak gitu. Itu ada debat, tapi karena banyak di Indonesia yang menggunakan air botol untuk minum, jadi saya anggapnya itu air layak. Kemudian apakah itu private atau tidak, sanitasi, kemudian coverage health facility gitu ya, pengeluaran makanan, kemudian mean years parents education, perbedaan ini ya, pendidikan antara ibu dan bapak gitu ya. Ini untuk memperlihatkan budaya. Kemudian urbanisasi gitu ya. Nah, ini framework-nya. Jadi idenya adalah bahwa tadi kan direct and indirect effect. Jadi kalau misalkan ini anak-anak sekolah gitu ya. Ketika anak sekolah itu akan secara langsung dipengaruhi oleh air bersih. Ketika kalau misalkan dia harus ngambil air yang jauh, berarti kan dia tadi capek ataupun bolos gitu ya. Jadi dia akan mempengaruhi school attendance secara langsung. Di sisi lain, si air ini juga akan mempengaruhi diare, gitu ya, akan mempengaruhi diare. Probabilitas air itu terkontaminasi sehingga anak itu akan probabilitas terkena diare menjadi tinggi, dan juga dari kualitas air di sini, kualitas air jelek, dia probabilitas diarenya juga akan menjadi tinggi. Dan dari diare ini akan mempengaruhi school attendance gitu. Jadi di sini sebetulnya modelnya ada beberapa gitu ya. Jangan saya lihatin. Jadi ada model untuk diare, kemudian ada model untuk yang air bersihnya juga. Dan di sini ada control variable ya, ada control variable. Dan school attendance-nya itu tadi juga dari awal kan sudah diperlihatkan, saya akan menggunakan dua variable untuk school attendance ini, ada school enrollment dan school absenteeism. Jadi apakah dia terdaftar di sekolah, enggak, ataupun dia bolos, itu jadi jangka pendek dan jangka panjang.
harapannya seperti itu yang menangkap dua isu itu. Nah ini temuannya yang saya temukan, ternyata temuannya di sini saya menemukan bahwa ini itu diare ya, jadi saya mau bikin model diare dulu. Jadi untuk yang diare ternyata ada hubungan, terkonfirmasi ada hubungan antara kualitas air bersih dengan prevalensi diare. Tapi untuk jarak di sini kan jadi ini untuk lokasi di sini untuk proksi terhadap jarak ini tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan dengan diare. Jadi dengan kata lain di sini tidak ada indirect effect-nya, nggak ada gitu antara jarak dengan school attendance nantinya. Kemudian untuk school attendance di sini ada absenteeism sama enrollment ya. A itu absenteeism, yang E itu enrollment. Untuk yang absenteeism, jadi diare itu akan meningkatkan absen ya, bolos, kemudian semakin jarak lokasi water facility itu juga akan semakin baik si lokasinya, maka absennya semakin sedikit di sini. Begitu juga dengan enrollment gitu ya, dalam jangka panjang ya, semakin tinggi dan semakin semakin dekat jaraknya di sini ketika dia private gitu ya, si water facility-nya, maka dia probabilitas enrollment-nya dia semakin tinggi. Dan ini juga kami lihat di sini ada interaksi ya dengan time trend, karena kan itu kan 20 tahun, jadi kami coba, jadi semakin lama ya semakin kesini semakin mengecil si efek, karena juga tadi ya si airnya makin bagus, kemudian fasilitas kesehatan juga makin baik, sehingga si efek dari air bersih terhadap diare itu mengecil. Begitu juga dengan di sini diare ya, reservoir terhadap dampaknya terhadap school enrollment gitu ya, ini makin lama makin tinggi. Kemudian jarak tadi makin lama makin efeknya makin berkurang. Nah itu kan tadi menggunakan, ini menggunakan saya lupa ini yang mana ya. Ini yang statik ya, ini yang statik. Jadi saya coba bikin ini yang statiknya, kemudian pakai yang panel biasa gitu ya, panel biasa, fix effect biasa. Kemudian saya coba ini sebagai robustness check gitu ya, menggunakan dynamic panel. Jadi awalnya dynamic panel itu menjadi menu utama, tapi karena berbagai macam komplikasi pada prosesnya, akhirnya kita ganti strategi yang statiknya itu jadi utama, yang dynamic panelnya itu menjadi robustness check ya, semacam robustness check gitu. Jadi kami melihat bahwa dengan jadi untuk melihat tren jangka panjangnya seperti apa, kami juga melihat di sini hasilnya ya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang di statik gitu. Waktunya udah sedikit lagi. Kemudian ini kesimpulannya. Jadi di sini kesimpulannya kami melihat bahwa si akses terhadap safe water di rumah tangga gitu, di rumah tangga ketika misalkan dia dekat di dalam rumah tangganya, ini bukan hanya aksesnya aja ya, bukan hanya akses water terhadap and health, ini ternyata memiliki potensi. Jadi sebelumnya si water itu hanya dilihat bahwa ada hubungannya dengan kesehatan, tapi ternyata ada potensi bahwa si akses terhadap air bersih ini juga ada potensi untuk meningkatkan outcome dari pendidikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan itu diukur menggunakan school attendance sama school absenteeism. Kemudian berikutnya school enrollment gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika si rumah tangga ini memiliki yang fasilitas air bersih yang baik gitu ya, yang kualitasnya baik dan juga dekat dari rumah tangga gitu ya, dari rumahnya, maka ini akan mengurangi school absenteeism gitu ya, dan juga akan meningkatkan school enrollment. Nah ini juga memperlihatkan tadi ya, kembali dari awal hubungan antara ketiganya, bahwa meskipun kita fokus di air gitu ya, tapi ternyata ada efek-efek yang lain gitu, bukan hanya di kesehatan dan di air itu sendiri sebagai fasilitas dasar, tapi juga akan meningkatkan dampak, memberikan efek pada sisi kesehatan dan juga punya potensi efek terhadap pendidikan gitu. Jadi
ini makin penting bahwa kita itu memiliki sumber air yang bersih dan juga dekat gitu ya, bukan hanya air bersih tapi juga dekat gitu. Itu juga penting. Jadi ketika pemerintah menargetkan, kalau di SDGs itu kan targetnya di tahun 2030, tapi ternyata Indonesia dari sebelumnya juga di SPM itu ya, standar pelayanan minimum gitu ya, sudah menargetkan di tahun 2024 untuk 100%, ya mudah-mudahan itu bisa lebih cepat lagi dicapai, karena ini ya, pentingnya kita memiliki sumber air yang bersih dan dekat ya, harusnya sih di rumah gitu ya, bukan hanya dekat tapi harus sebaiknya di rumah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kalau misalnya kata Mas Tegar kan waktu itu memberikan ide-ide ya untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ahmad. Langsung saja untuk Mbak Arin untuk discussion-nya. Oke, sebentar izin share screen ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, saya ingin memberikan tanggapan sedikit, bukan tanggapan ya, mungkin perspektif yang dari hal yang sama gitu ya, perspektif tentang WASH gitu ya, Water Sanitation and Hygiene, dari perspektif public health gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengapresiasi paper dari Pak Ahmad gitu ya, dari sekian banyak tadi ceritanya kan sepertinya perjuangan sekali gitu ya untuk pengerjaan paper ini. Jadi alhamdulillah bisa publish gitu ya, paper yang menurut saya saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan evidence gitu dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan terkait kesehatan dan sanitasi, terutama di setting pendidikan. Jadi sekilas ya gambaran tentang air dan sanitasi dan juga kaitannya dengan kesehatan itu seperti disebutkan oleh Pak Ahmad sebelumnya, bahwa drinking water service gitu ya, atau ketersediaan air minum itu dibagi menjadi dua bagian besar gitu ya, yang cukup aman gitu ya, yang safely managed gitu, dan juga yang basic. Kalau yang safely managed itu yang ketika kita membutuhkan itu ada di lokasi gitu ya kasarnya, jadi kayak bisa diakses sewaktu-waktu dan bebas dari kontaminasi, dari kontaminan. Sedangkan yang kedua adalah yang basic, di mana sudah cukup layak untuk dikonsumsi, tapi untuk mengaksesnya itu membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, sampai 6 km juga ya, ada studi yang menyampaikan segitu. Jadi minimal sekitar 30 menit atau bahkan lebih, dan kebanyakan memang yang melakukan tugas itu adalah para ibu dan anak-anak. Nah, ternyata di tahun 2017 itu 700 juta orang lebih itu masih mengalami kekurangan itu. Maksudnya aksesnya masih buruk gitu, bahkan untuk drinking water service yang dasar gitu ya. Dan lebih dari itu gitu ya, sekitar 2 miliar gitu ya di seluruh dunia ini orang-orang itu masih mengonsumsi sumber air yang sudah terkontaminasi dengan feses. Sedangkan air yang sudah terkontaminasi ini bisa menyebabkan hampir 500.000 kematian gitu ya akibat diare per tahunnya, terutama untuk anak-anak. Khususnya ini biasanya yang banyak dibahas, yang literatur yang banyak saya temukan balita. Jadi karena angka sekian banyak ini, maka sampai 2025 itu ada goal khusus gitu ya, international goal khusus terkait dengan kesehatan anak balita khususnya, itu untuk mengurangi angka kematian akibat diare sampai rasio kurang dari 1/1000 kelahiran. Terus yang kedua adalah mengurangi angka kejadian diare sampai 75% dibandingkan tahun 2010. Dan yang ketiga adalah mengurangi angka stunting sampai 40%.
Kenapa stunting muncul di sini? Karena kalau kita ingat gitu ya, framework dari stunting gitu. Jadi stunting ini tidak hanya penyebab langsungnya tidak hanya kekurangan asupan gizi gitu, tapi juga anak-anak itu mengalami penyakit infeksi yang berulang, salah satunya diare. Nah, kalau dari paper dan penjelasan Pak Ahmad tadi, salah satu main finding yang saya tangkap adalah ini ya, dari papernya saya copy di sini bahwa the percentage of households gitu ya, rumah tangga yang punya akses air gitu, dan juga ada jaraknya faktor jarak ke water facility gitu memiliki hubungan langsung dengan tingkat absenteeism, jadi lower school absenteeism dan sekaligus higher school enrollment. Nah, sebenarnya seperti apa gitu ya? Kenapa kok saya katakan tadi bahwa literatur semacam studi yang dilakukan oleh Pak Ahmad ini sangat diperlukan dalam konteks advokasi kebijakan terkait kesehatan dan sanitasi di setting sekolah, di setting pendidikan, karena memang di satu sisi gitu ya, stakeholder di bidang edukasi ini menginginkan peningkatan attendance gitu ya, increase school attendance dan juga pencapaian-pencapaian lainnya terkait edukasi. Tapi di sisi lain gitu masih banyak para mungkin stakeholders ataupun mungkin di masyarakat awam yang tidak mengetahui hubungan pengaruh langsung dari penyakit-penyakit tertentu terhadap kualitas education. Jadi ini yang saya tuliskan di sini NTD itu adalah neglected tropical disease. Ya, setelah ini saya jelaskan sedikit tentang NTDs. Jadi yang di satu sisi stakeholders-nya ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan juga diawali dari school attendance gitu ya. Tapi di sisi lain terkadang NDIS programs ini program terkait peningkatan kualitas kesehatan itu masih belum diketahui, bukan belum diketahui, sebenarnya sudah diketahui tapi belum terlalu familiar mungkin ya bagi stakeholders itu, sehingga akibatnya intervensi-intervensi atau tindakan-tindakan terkait WASH gitu ya, terkait sanitasi, air maupun hygiene itu dianggap sebagai tindakan yang terpisah itu, tidak secara langsung mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, akibatnya lagi gitu ya, terkadang dari education sector itu mungkin tidak terlalu berminat itu untuk menganggarkan terkait dengan mungkin perbaikan fasilitas kesehatan atau memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan lainnya, khususnya pencegahan penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan ataupun yang lainnya. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai NTDs. Jadi neglected tropical disease ini adalah penyakit-penyakit yang terjadi di daerah-daerah tropis termasuk Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam dari parasit, virus sampai bakteri, dan ternyata cakupannya cukup luas gitu ya, sampai miliaran orang di hampir 150 negara. Kebanyakan penyakit-penyakit ini dialami oleh orang-orang yang berada di poorest status gitu, jadi kayak yang kondisi perekonomiannya paling cukup rendah gitu. Dan kalau hal ini tidak segera diatasi, maka impact-nya itu sampai juga tidak hanya rasa sakit gitu, tapi juga ke tumbuh kembang serta fungsi kognitif anak-anak tersebut gitu. Jadi selain anak-anak juga berpengaruh pada ibu, wanita gitu ya. Dan untuk mengatasinya itu tidak bisa hanya dari satu sektor gitu. Jadi karena di sana ada aspek poverty gitu. Jadi poverty biasanya identik dengan poor akses untuk sanitasi gitu ya. Sehingga orang-orang dengan poverty ini jadi lebih rentan terpapar infeksi karena adanya kontaminasi pada lingkungannya, khususnya kontaminasi air gitu ya. Jadinya nanti kalau tidak ada pencegahan yang serius pada penyakit-penyakit semacam ini, maka akan lebih banyak pengeluaran untuk kesehatan gitu ya. Kemudian mungkin ada kecacatan dan yang ekstrim kadang ada orang-orang dengan penyakit tertentu walaupun dia sudah sembuh itu malah mendapatkan stigma-stigma tertentu di masyarakat.
Terus kembali lagi ke poverty, jadi kayak tidak bisa hanya diselesaikan dari education saja atau mungkin ekonomik saja atau health saja, jadi perlu kolaborasi di sana. Jadi selain diare, selain neglected tropical disease, ada juga penyakit-penyakit infeksi yang mungkin terlupakan gitu ya, karena saat ini kan health experts kadang lebih memberikan perhatian lebih pada non-communicable disease gitu ya, seperti penyakit tidak menular seperti diabetes ataupun hipertensi. Tapi sebenarnya penyakit ini masih ada gitu. Jadi kalau yang terkait dengan WASH gitu ya, terkait dengan air, sanitasi dan hygiene itu penyakit-penyakitnya bisa meliputi, contohnya mungkin yang familiar ada hepatitis, kemudian ada arsenikosis dan askariasis gitu. Jadi ini yang belakangnya di sini kalau di Indonesia mungkin simpelnya disebut dengan cacingan gitu. Jadi ini nama cacingnya ditambah dengan sis itu artinya infeksi dari cacing-cacing yang biasanya muncul di air yang sudah terkontaminasi. Tapi memang yang paling besar prevalensinya saat ini adalah diare. Ya di Indonesia memang seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi ya, kayak penyakit biasa gitu. Hampir semua dari kita mungkin pernah mengalami itu. Tapi ternyata ketika melihat itu secara global gitu, ternyata di hari ini seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa dia penyebab terbesar kedua kematian di kalangan anak-anak gitu ya, terutama di anak balita. Dan kasus diare pada anak itu hampir mencapai 2 miliar per tahunnya. Nah, akibatnya dia bisa menyebabkan malnutrition ya, khususnya yang stunting, wasting maupun underweight. Jadi khususnya untuk kurang gizi. Kemudian penyebabnya apa gitu ya? Penyebab utamanya adalah infeksi gitu ya, infeksi bakteri, virus, parasit gitu ya. Dan sumber utamanya biasanya adalah dari air yang terkontaminasi. Kemudian malnutrition juga. Jadi penyakit infeksi seperti diare dan juga kekurangan gizi itu hubungannya dua arah gitu ya. Orang-orang yang terkena infeksi berulang itu lebih rentan mengalami kurang gizi, dan sebaliknya orang kurang gizi juga daya tahan tubuhnya menjadi lebih lemah dan lebih rentan terkena infeksi seperti diare. Penyebab lainnya tentunya adalah poor hygiene, gitu ya. Jadi lingkungan yang tidak higienis, baik mungkin kebiasaan orangnya yang tidak higienis atau mungkin penanganan air dan makanan yang tidak higienis seperti itu. Tipenya juga bermacam-macam. Di hari mungkin ada teman-teman pernah mendengar tentang kolera, disentri, gitu. Jadi itu tanda gejala utamanya berupa diare. Gitu. Dan untuk diare ini ketika dibiarkan itu bisa berlanjut pada kondisi dehidrasi yang disertai dengan mungkin kalau pada anak-anak seperti rewel, gitu ya, lelah, dan juga kurus gitu ya, mata cekung dan sebagainya. Lalu apa yang sudah dilakukan gitu ya, treatment atau penanganan apa yang sudah disediakan untuk diare? Jadi beberapa treatment utama itu diantaranya adalah suplementasi vitamin A, karena vitamin A ini dibutuhkan untuk peningkatan kekebalan tubuh dari infeksi. Kemudian vaksinasi utama yang terkait dengan diare adalah rotavirus, gitu, karena rotavirus ini penyebab utama dari diare selain diare yang berasal dari bakteri ya. Kemudian tentunya adalah perbaikan sanitasi dan konsumsi air yang cukup aman, gitu. Dan juga ada pemberian ORS atau oral rehydration salt, jadi kayak semacam oralit gitu ya, larutan gula garam, dan juga tablet-tablet zinc gitu. Pemberian makan juga tentunya sangat disarankan, gitu ya, pemberian makan secara teratur untuk mencegah si penderita diare ini mengalami kurang gizi. Lalu untuk upaya-upaya lainnya, contohnya seperti pemberian ASI eksklusif, gitu ya, terus vaksin campak, gitu, karena penyakit campak biasanya juga disertai dengan diare. Lalu kebiasaan mencuci tangan, gitu ya, terus dan tindakan-tindakan lainnya seperti pelayanan kesehatan di masyarakat seperti itu. Khusus untuk level sekolah itu ada juga upaya-upaya lainnya seperti untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek apakah sekolah itu sudah on track gitu ya dalam upaya peningkatan kesehatan siswa gitu ya, terutama dari penyakit-penyakit yang terkait dengan air, sanitasi dan juga hygiene. Contohnya di sekolah mungkin ada pendataan gitu ya, persen sekolah yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
dan juga persen sekolah dengan akses air yang cukup bagus gitu. Data lainnya bisa diperoleh dari survei, itu misalnya survei tentang kesehatan anak sekolah, gitu ya. Misalnya ada program di puskesmas itu yang dikhususkan untuk anak sekolah, jadi menilai gizi dan status gizi dan kesehatan anak sekolah. Jadi dari sana biasanya kita memberikan melakukan survei, gitu ya. Melakukan survei yang di dalamnya ada pertanyaan gitu, misalnya apakah dalam 3 hari atau 2 minggu sebelumnya pernah mengalami diare gitu, dan nanti diharapkan sekolah itu bisa bekerja sama dengan puskesmas dalam penanganan penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, kenapa paper-paper semacam paper dari Pak Ahmad ini sangat diperlukan dalam advokasi kebijakan terkait pendidikan, karena diare ini perbaikan aspek air, sanitasi dan hygiene itu sudah terbukti menurunkan resiko diare gitu. Jadi mulai dari untuk yang penyediaan air gitu ya, air yang layak minum itu penurunan resikonya bisa sampai 73%, sedangkan penyediaan sanitasi yang cukup itu bisa sampai 69% penurunan resiko diarenya. Jadi walaupun mungkin di Indonesia terdengar biasa, tapi memang dengan adanya studi dari Pak Ahmad ini kita bisa melihat oh ternyata diare ini tidak bisa dianggap remeh gitu. Oleh karena itu peningkatan dan perbaikan fasilitas sanitasi maupun konsumsi air gitu ya, baik di rumah, di sekolah maupun fasilitas umum lainnya itu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya diare dan diharapkan dapat meningkatkan performa anak sekolah gitu ya. Dan terakhir tentunya semua stakeholders punya peran untuk dimainkan dalam upaya perbaikan WOS dan pencegahan diare, kemudian sesuai dengan hasil yang disampaikan Pak Ahmad tadi juga ada pengaruh pada peningkatan school attendance dan school enrollment gitu ya. Jadi baik itu pemerintah, kemudian komunitas bisnis misalnya dalam penyediaan fasilitas sanitasi ataupun pengadaan fasilitas air bersih gitu ya. Organisasi masyarakat, bahkan juga tenaga kesehatan tentunya. Dan isu-isu yang terkait dengan itu gitu ya, misalnya terkait dengan iklim, kemudian pertumbuhan populasi itu kan juga sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya kekurangan air di masa depan gitu. Dan harapannya prinsip circularity itu di mana mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan mendaur ulang air gitu ya, tentunya dengan teknologi yang cukup meyakinkan gitu ya, biar air yang dikonsumsi itu memang benar-benar bersih dan aman. Itu mungkin bisa dipertimbangkan nantinya karena memang impact-nya sangat luas gitu ya, tidak hanya pada pengeluaran untuk kesehatan gitu, tapi juga ke status kesehatan dan tumbuh kembang anak itu, terus performa di sekolah dan juga anak-anak yang sehat, kemudian fasilitas terkait air dan sanitasi yang cukup itu juga akan menghemat waktu dan effort dari keluarga dari masyarakat. Jadi mungkin bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain dan untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut. Itu mungkin ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Seki. Terima kasih untuk Mbak Arin. Kemudian saya persilakan untuk para peserta diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ahmad ataupun Mbak Arin. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, saya akhirnya sadar kalau diare itu berbahaya. Apalagi punya anak kecil ini, wah jadi serem juga ya. Benar tadi, akhirnya implikasinya lebih real ya. Saya jadi tersadarkan gitu. Itu ya yang pertama. Yang kedua, Pak, saya pengen itu waktu studi itu, waktu bikin papernya berarti ini ya Pak ya, nggak dibedain, maksudnya sampelnya nggak dibedain orang yang mungkin yang di kota sama yang di desa ya Pak ya. Soalnya kan mungkin kalau stigmanya kita itu logikanya kalau
air itu di desa itu mungkin memang lebih jernih ya, tapi nggak termanage dengan baik gitu. Misal dari pengolahannya dan prosesnya gitu. Kalau di kota kan mungkin udah diproses atau kayak gimana. Dan mungkin kalau di kota kan buat akses untuk beli galon gitu kan, beli aqua atau yang merek lain itu kan lebih mudah dibandingkan kalau di desa. Kan kalau nenek saya itu masih apa bahasa Indonesianya ya? Itu loh, ngerebus air di kuali gitu, Pak. Tapi ya kuat-kuat aja. Maksudnya masih jarang diare gitu kan. Kalau kita jujur Pak, di Surabaya, di tempat saya gitu Pak ya, di tempat saya tinggal ini kalau hujan sedikit aja airnya udah kayak kopi janji jiwa, Pak. Jadi ya jadi ya itu sih maksudnya ada anomali atau kayak gimana gitu. Jadi nanti bisa buat teman-teman apa ya, inspirasi buat meneliti gitu, Pak. Itu, Pak. Jadi terima kasih Tegar. Ya memang tadi ya seperti yang saya sampaikan, nggak semua orang ngeh gitu ya terkait dampak diare ini. Jadi bahkan seringkali terlambat gitu ya. Kenapa itu jadi kematian kan gara-gara seringkali terlambat karena menganggap ini sesuatu yang biasa, diare mah biasa nanti juga sembuh. Tapi ternyata keburu dehidrasi. Nah dehidrasi kan itu bisa jadi macam-macam. Jadi jadinya terlambat malah meninggal. Itu yang mungkin yang orang nggak tahu gitu ya. Bahkan ya itu waktu saya di Nijmegen itu yang presentasi ke teman-teman PhD student tuh ya hampir semua nggak tahu bahwa si diare itu deadly ternyata ya. Karena menganggap itu biasa. Terus tadi terkait desa kota. Penelitian ini kalau di variabelnya sih dikontrol ya. Tadi ada variabel urbanisasi, tapi memang tidak dipisahkan, tidak di-split gitu ya antara desa dan kota. Hanya karena ini analisisnya itu di level kabupaten ya, di level distrik gitu ya. Jadi yang dilihat kan ingin bikinnya panel ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah si data Susenas itu kan representasinya itu sampai kabupaten ya. Jadi kalau misalkan sampai dipecah-pecah lagi itu kadang bisa jadi bermasalah kalau misalkan dipisah, misalkan ini kabupaten kota dan desa. Kalau yang baru-baru katanya sih udah bisa representasi, tapi kalau yang lama-lama ada kemungkinan itu nggak representatif. Jadi yang akhirnya yang saya pilih waktu itu, saya ambil si persentase urban itu sebagai kontrol aja. Jadi sebagai kontrol variabel. Jadi tidak memisahkan desa kota. Jadi sebetulnya isu antara air di desa dan di kota harusnya sih udah tertangkap ya dengan kontrol variabel urbanisasi tadi. Urban ya, level tingkat persentase orang yang tinggal di kota dan yang di desa. Harusnya sih seperti itu. Ya, bagaimana Mas Tegar? Ada tanggapan? Atau? Ya, udah. Jadi tahu kenapa kok nggak ada desa kotanya. Soalnya penasaran aja gitu, Pak. Kan bisa nanti buat belajar. Dan memang waktu itu sih ini juga si supervisor saya itu termasuk orang yang nggak suka untuk misah-misah. Jadi kayak waktu di paper pertama itu kan di levelnya individu ya. Saya sempat usul gitu laki-laki perempuan dipisah gitu ya. Dia termasuk yang nggak suka karena ketika dipisah memang kita bisa lihat dampaknya beda. Tapi kan kita nggak bisa tahu apakah perbedaan itu signifikan apa enggak. Nah, kalau misalkan digabung, kita bisa ngecek si bedanya itu signifikan atau enggak dan berapa. Jadi bisa sekaligus gitu. Ketika digabung, kalau dipisah, kita nggak tahu itu berbeda, koefisiennya berbeda, tapi kita nggak tahu perbedaannya itu secara statistik signifikan atau enggak. Seperti itu. Jadi itu juga yang jadi alasan lainnya ya. Makanya akhirnya dikontrol pakai persentase tadi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ini diskusi aja ya. Bagaimana yang lain? Ya kalau tidak ada saya ya tanya Pak. Saya ya silakan. Itu Pak.
Kan biasanya itu Pak, kalau semisal curah hujan mungkin Pak, itu apakah kira-kira bisa dipertimbangkan juga Pak ya? Misalnya kan kalau curah hujan yang sangat rendah, itu kan beberapa sumber airnya jadi kering atau bagaimana yang mungkin akan membuat sumber air yang awalnya dekat terus makin jauh. Itu apakah bisa dimasukkan Ya, model juga? itu bisa ya sebetulnya ya, kalau misalkan kita punya datanya. Jadi ini saya sih terkendala dengan data ya. Jadi idealnya sih ada ya seperti itu kan, karena apalagi kalau misalkan banjir juga kan, hujan itu kalau misalkan hujannya terlalu banyak, nanti banjir kan, ketika banjir biasanya jadi ada outbreak diare juga kan, dan juga sekolah juga jadi bolos sebetulnya kan. Itu juga bisa bisa dikontrol kalau misalkan ada data, tapi kebetulan di Susunas itu kan nggak ada datanya. Dan apa namanya, kalaupun misalkan saya ngambil dari luar, data dari luar itu kan, kalau kesulitannya karena saya ngambil datanya kabupaten kota selama 20 tahun, nah itu juga jadi eh, apa ya, yang membatasi saya untuk bisa menambah berbagai macam variabel gitu. Jadi itu trade off gitu ya. Saya pengen di kabupaten kota tapi ya eh, apa namanya, variabelnya jadi terbatas karena kan untuk kumpulin data kabupaten kota kan bukan pekerjaan mudah juga. Sudah hujan segala macam ya selama 20 tahun gitu kan. Tapi kalau misalkan di levelnya Indonesia, mungkin itu bisa lebih memungkinkan ya untuk dilakukan. Kalau misalkan levelnya Indonesia itu hanya satu daerah aja kan, itu pengumpulan datanya jadi lebih doable gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana? Kondisi air hujan juga sebetulnya kan berpengaruh juga, karena kan ada juga orang yang rumah tangga yang menggunakan sumber air minumnya itu dari air hujan itu, jadi menampung air hujan. Dan ternyata sebetulnya air hujan itu lebih bagus ya, lebih bersih ya. Kalau misalkan kondisinya seperti di desa gitu yang polusinya rendah gitu ya, terus data asal difilter dengan baik gitu, ketika turun kan dari atap, biasanya dari atap dimasukin ke apa namanya, talang air nanti ditampung gitu ya. Selama itu difilter dengan baik, sebetulnya si air hujan itu lebih bagus gitu ya. Bahkan di beberapa negara maju pun seperti di Korea itu ya, itu sudah mulai menggunakan itu ya, rainwater harvesting itu menjadi sumber utama. Jadi ada kampus, saya sempat lihat ya videonya. Itu ada kampus yang dia itu bikin water tanknya itu tiga water tank gitu ya, yang ukuran itu gede banget gitu ya, di basement gitu ya, segede gedungnya. Itu untuk air gitu, jadi dia punya tiga. Kenapa harus tiga gitu ya? Padahal sebetulnya kebutuhan itu hanya satu. Jadi satu untuk sehari-hari, yang satu lagi untuk kalau misalkan hujannya nggak turun, satu lagi untuk kebakaran. Itu semua dari air hujan gitu, ditampung. Karena kan selama ini air hujan tuh dibuang-buang aja gitu, ngalir, kebuang ke sungai kan, kebuang gitu aja. Padahal sebetulnya itu sebaiknya ditampung gitu ya. Karena mungkin di kita lebih ke budaya juga kali ya, menganggap bahwa air hujan itu nggak apa ya namanya, ya nggak elit aja kali ya. Kayaknya miskin gitu kan, nggak ke menampung air hujan. Dan mungkin juga riweh gitu ya, ribet gitu kan, harus bikin penampungan. Orang mungkin nggak siap juga dengan itu. Apalagi kalau misalkan eh, terbatas di lahannya gitu. Kayak gitu. Berarti di satu kondisi curah hujan itu bisa Menguntungkan. tapi pada kalau kebanyakan ya bisa itu Pak ya. Iya, betul. Di hari tadi Pak ya. Tuh, ideal itu. Jadi saja air hujan itu kan bagus kalau misalkan tadi, kalau nggak ada apa namanya, kalau di kota sih mungkin agak ini, karena katanya bisa jadi si polusi yang berterbangan itu bisa nyangkut di airnya, jadi ada asam-asamnya gitu katanya ya. Tapi kan asal difilter ya, bisa jadi hilang. Ya, terima kasih Pak. Lain mungkin ada yang ditanyakan? Kan ada dikit. Saya Iya. ya. Selamat kenal Pak, saya Said Ya, dari Mas. UNER juga. Ya. Ya pertama
saya senang banget dengan ya topik diskusi ini, jadi meluaskan wawasan itu buat yang saya yang anak ekonomi. Jadi saya baru nyadar gitu ya jadi kita kan mengenal mungkin sedikit tentang tentang topik kesehatan itu dari mata kuliah yang ekonomi kesehatan, dan ternyata itu ya sangat, itu subset yang sangat kecil dari topik kesehatan secara umum ya, dan baru saya sadari bahwa ekonomi kesehatan itu mungkin memang fokusnya lebih kepada healthcare ya, jadi sebenarnya lebih kepada economics of healthcare dan mungkin healthcare financing, tapi bukan health secara keseluruhan. Jadi dan mungkin karena bias yang mungkin disebutkan tadi oleh Pak Ahmad tadi di awal, bahwa ya karena memang negara maju nggak punya masalah-masalah seperti itu, masalah kualitas air apa, sehingga kemudian buku teks tentang ekonomi kesehatan itu memang nggak ada pembahasan soal kualitas air. Masalahnya mungkin malah justru masalah-masalah negara maju, obesitas gitu yang jadi atau addiction, masalah-masalah seperti ini yang sebelum di negara berkembang memang tidak masuk ke dalam buku teks standar mereka. Ini ya, jadi ya sangat berterima kasih dengan diskusi ini, insight yang diberikan. Jadi berarti kita mempunyai masalah yang berbeda gitu ya. Jadi masih ada hal menarik yang diteliti yang di sekitar kita, dan masalah yang sangat basic mungkin. Kemudian kalau untuk pertanyaan sedikit aja tentang mungkin sedikit gambaran mengenai kenapa awalnya menginginkan model dynamic panelnya itu, keunggulannya di mana gitu, dan kenapa akhirnya nggak jalan, mungkin sedikit cuma sedikit biar tahu secara metodologi aja gimana. Oke, terima kasih Mas. Jadi ya tadi untuk ekonomi kesehatan ya memang benar tadi ya, itu kita juga sempat belajar ekonomi kesehatan waktu kuliah. Nah, dan ini juga mungkin jadi ide juga ya. Sebetulnya waktu itu pas S3 itu saya sempat kepikiran juga untuk menghitung economic cost of diarrhea sama economic cost of ini ya, air nggak layak gitu ya. Kalau ketika rumah tangga itu punya air yang nggak layak, itu biaya ekonominya itu berapa sih gitu ya. Cuman waktu itu karena saya nggak bisa survei lapangan kan, itu kan biasanya survei lapangan. Saya akhirnya ya menggunakan data-data yang ada yang di Susenas itu. Jadi seperti itu. Ya, tapi mungkin itu bisa dilakukan ya, nanti menghitung economic cost of daerah. Sebetulnya sempat juga kepikiran untuk hitung di Susenas, kan di Susenas kan ada modul expenditure ya. Kita bisa lihat, cuman waktu itu nggak disetujui. Terus betul juga dengan kualitas airnya beda di negara maju negara. Bahkan waktu itu ketika saya presentasi terkait air bersih itu di departemen gitu, mereka tuh bingung gitu, ngapain sih neliti ini gitu. Pertanyaan itu, kenapa kamu neliti ini sih gitu. Nah, supervisor saya bilang gitu kan, kamu nggak menjelaskan katanya, karena yang ada di pikiran mereka ya air itu kan tinggal ngambil di keran gitu, tinggal minum, nggak perlu susah payah gitu. Dan sumber air di Belanda itu kan ya di Belanda, di Jerman gitu kan, ya cuman satu itu aja gitu. Buat mandi, buat apa, semuanya dari keran gitu. Nah, sedangkan di negara berkembang kan, buat mandi ada sumbernya, buat minum lain lagi, buat cuci beda. Kadang ada yang 2-3 sumber air ya di rumahnya itu untuk keperluan sehari-hari. Terus juga harus ngambil segala macam dengan kualitas yang berbeda-beda. Kuantitasnya juga beda-beda. Terus juga continuity-nya juga beda-beda. Jadi ya masalahnya banyak ternyata di negara berkembang. Dan itu juga sebetulnya waktu awal tuh saya agak minder gitu ya, ketika yang lain presentasi kok kayaknya keren-keren gitu ya. Kok saya penelitiannya diare gitu, apa diare diurusin. Cuman ya tadi supervisor saya bilang ya ini kan di negara berkembang, di Indonesia masih relevan gitu. Kalau di negara maju ya nggak ada orang pasti nanya gitu, ngapain sih neliti ini gitu kan. Jadi sama dosen orang Jerman saya masih ingat, kamu ngapain sih neliti ini? Itu nyesek banget ya waktu presentasi dia pertama kali ngacung, kamu ngapain neliti ini? Langsung deng. Terus kenapa tadi milih model dynamic ya? Ini kan
kalau secara ininya kan tidak ilmiahnya, karena supervisor saya minta gitu ya, saya challenge untuk bikin pakai dynamic. Saya dikasih paper, nah ini pakai metode dynamic katanya, panel dynamic. Idenya sih si panel itu kan bisa lebih menangkap, waktu itu ya dibilanginnya kan ada yang bilang gitu ya bahwa si panel itu bisa menangkap ini sebab akibat dengan lebih baik daripada model yang cross section ataupun time series seperti itu. Meskipun itu juga debatable ya. Ada yang bilang itu bisa sampai sebab akibat, ada yang bilang hanya tetap aja mau panel juga tetap relationship gitu ya. Nggak bisa sampai sebab akibat. Terus dengan adanya panel itu juga kan dynamic gitu ya, dengan model dynamic itu si apa namanya? Ini juga saya agak lupa ya ini ya. Bukan agak sih, banyak lupanya. Jadi merecall yang dulu saya ingat diajarin sama supervisor saya. Jadi karena ada, kalau misalkan kita hanya menggunakan model panel statik aja, itu kan si waktunya itu nggak diperhatikan ya, si 20 tahun itu nggak terperhatikan. Jadi kita anggap bahwa selama 20 tahun itu ya waktu itu ya hanya ditangkap pakai time trend aja. Tapi dengan model dynamic itu kan ada potensi tadi ya, stationarity gitu-gitulah. Jadi kita juga mengambil ada kemungkinan masalah-masalah yang di time series gitu. Sehingga dimasukkan ke situ di panel dynamic ini. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi idenya sih si panel dynamic itu secara garis besar bisa menjadi lebih baik daripada panel yang statik gitu. Kalau misalkan dilakukan dengan baik. Tapi ternyata ya ketika saya lakukan gitu ya, saya tes saya run si modelnya dengan di awal-awal itu seringkali si hasilnya tuh aneh-aneh gitu ya. Hasilnya tuh aneh-aneh gitu. Itu juga yang bikin saya stres ya. Hasilnya tuh aneh lagi dan karena keterbatasan pemahaman saya terkait dynamic panel, akhirnya kan saya cuma bisa menyandarkan dari apa yang saya baca gitu ya. Jadi saya dapat paper, baca, oh kayak gitu ya udah saya ikutin aja gitu, ikutin. Pas dapat paper yang baru, oh kok beda lagi gitu. Saya coba lagi. Ya, terus akhirnya dan hasilnya bukan nggak sesuai harapannya, nggak bisa dijelasin ya, lebih tepatnya. Saya nggak bisa menjelaskan hasilnya. Sampai akhirnya pada waktu itu ya dirubah ya, dari tadinya yang dynamic panelnya itu menjadi utama, akhirnya yang statiknya yang utama, terus yang dynamic panelnya itu dijadikan lebih ke robustness check, karena si awalnya itu si papernya lebih banyak penjelasan terkait metodologinya itu. Karena kan si panel dynamic itu kan nggak bisa hanya dijelaskan, kalau jadi robustness check kan bisa nggak perlu penjelasan banyak ya, detail terkait modelnya ya di metodologi. Nah waktu itu saya menjelaskan metodologi banyak gitu, jadi rumit gitu. Pada akhirnya si papernya itu jadi lebih rumit. Supervisor saya nggak sepakat gitu, jadi akhirnya ya tadi dirubah, selain karena hasilnya juga karena kerumitan itu, dan ketika dimasukkan ke jurnal juga karena terlalu rumit jadi lebih susah ya diterima untuk beberapa paper, karena kan saya lebih ke multidisiplin ya si papernya, si jurnal-jurnalnya. Nah tidak semua paper jurnal multidisiplin itu mau menerima analisis semacam regresi, apalagi ini regresinya ribet kan, untuk audiens mereka kan nggak nyampe gitu ya, si keribetan itu terlalu mahal gitu ya, si keribetan itu. Makanya diputer gitu. Jadi yang statik aja yang mudah dimengerti, yang dinamiknya untuk robustness check. Mungkin itu dulu Mas, kalau misalkan mudah-mudahan bisa menjawab ke ini. Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan. Dan mungkin nambahin sedikit ya, si model dynamic juga kan ada banyak sebetulnya. Ini tuh saya pakai model dynamic yang menurut saya paling gampang. Kalau yang Pak sama istrinya itu tadi siapa, Mas Nur Arifin itu ya, Sedivia itu termasuk yang susah gitu ya, yang kompleks gitu ya. Saya bikinnya yang metode dynamic itu kan ada macam-macamnya di itu. Nah saya yang paling gampang, yang paling saya bisa pahami gitu ya, yang paling lebih kelihatan lah si alurnya itu. Jadi dengan nemu metode ini, nah ini metodenya bisa saya telusuri gitu ya.
Nah, itu dan hasilnya juga ternyata lumayan lah, masih bisa dijelaskan. Jadi akhirnya pakai metode. Ya mungkin model panel yang dynamic itu mungkin memang lebih relevan ke time series-nya panjang. Biasanya kan panel dimensi waktunya kan pendek, gitu. Lebih banyak cross section-nya. Mungkin karena ya semakin panjang dimensi waktunya, ya memang jadinya isu time series-nya lebih relevan itu sehingga kemudian ada ide itu dimasukkan model dynamic ini. Ya, yang lain? Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan? Terus sebetulnya ini juga ya, kalau misalkan untuk air bersih ini juga isu gender sebetulnya juga berpengaruh ya di situ ya. Kalau misalkan ini nanti mau ada ide-ide untuk riset gitu sebetulnya, karena yang ngambil air itu kecenderungannya perempuan, ya, yang ngambil air itu kecenderungannya perempuan. Yang kedua, si perempuan itu sebetulnya, ya anak perempuan tadi ya, perempuan atau anak perempuan. Yang kedua, si air bersih itu juga lebih memiliki dampak yang lebih besar untuk perempuan, karena kan bukan hanya diare gitu masalahnya, tapi juga dengan menstruasi ya. Ketika ada paper yang menyatakan bahwa ketika sekolahnya, jadi tingkat bolos perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, karena salah satu penyebabnya itu karena menstruasi itu. Jadi ketika menstruasi, terus di sekolahnya itu nggak ada fasilitas air dan sanitasi yang memadai, dia lebih memilih untuk bolos gitu. Jadi saya nggak, mendingan di rumah aja gitu, ya untuk beberapa hari gitu selama menstruasi itu. Jadi kan pada akhirnya kalau kita hubungkan lagi dengan pendidikan, ya si perempuan itu lebih ini ya, lebih terdampak gitu ya dengan adanya si air yang nggak layak ini. Jadi bukan hanya, kalau kita pilah-pilah lagi ya itu bisa menjadi lebih menarik lagi sebetulnya. Cuman ya waktu itu sih saya si menstruasi itu kan nggak ada datanya ya di Susenas itu. Nah, sempat kepikiran juga untuk bikin, dan itu juga yang menjadi agak menyesal gitu ya, karena ketika saya presentasi di conference itu sempat 2 kali presentasi di conference itu ya, paper ini tuh. Pertanyaannya selalu sama, ngapain sih kamu bikin panel gitu? Kamu menghilangkan keragaman data individu terus dibikin jadi panel gitu kan selama 20 tahun. Kamu ngapain gitu. Padahal mendingan udah aja individu selama 20 tahun gitu kan. Di level individu kamu bisa jadi lebih informasi kan menjadi lebih kaya kan ya, ketika di level individu seperti itu. Kalau sedangkan saya kan digabungin, jadi kan persentase itu kan menghilangkan banyak informasi gitu. Nah, itu juga pas udah selesai pas di konversi itu jadi menyesal juga, ngapain saya ikutin kayak gini ya. Kenapa nggak di cross section selama 20 tahun kan dengan data berapa ratus ribu kan. Data yang terakhir kan sekitar 200-300 ribuan ya si Susenas itu kan. Dikalikan 20 kan. Lumayan juga datanya kan. Seperti itu. Jadi bisa neliti juga tuh laki-laki perempuan kan bisa kelihatan si dampaknya. Menarik sekali Pak ya. Ya, yang lain ada yang ditanyakan? Ya, mungkin sedikit Mas. Manggilnya Mas Ahmad ya. Iya. Ahmad, itu kan kita juga sempat ya, kemarin itu diskusi kita itu soal air ya. Waktu itu kita ngobrolin soal kan ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal desa kota ya Mas kan, sebenarnya kan ada variasi dalam hal kualitas air bersih ya. Maksudnya bersih kan PDAM itu kan ada di tiap kabupaten ya Mas ya, pusat daerah air minum. Kita kan bisa argue bahwa kualitasnya akan ada perbedaan kan, PDAM yang di daerah perkotaan sama PDAM yang di daerah rural mungkin lebih bagus airnya ya, karena di kota kan banyak polusinya kan, mereka ngambilnya dari air sungai ya Mas ya, kalau itu PDAM itu kan. Nah itu terus kita tuh coba juga untuk mencoba mengkritisi gitu ya,
seberapa tepat sih PDAM itu kan digunakan sebagai air minum gitu Mas. Jadi apakah benar itu diminum kan? Apalagi sekarang kan banyak yang isi ulang ya Mas ya. Nah itu kan. Nah itu ada nggak Mas punya nggak apa figur data itu seberapa persen sih sebenarnya PDAM itu benar-benar digunakan untuk minum gitu? Daripada yang gunakan air mandi bukan air minum gitu ya. Itu ada nggak Mas mungkin insight soal itu? Ya, pertama terkait PDAM ya di desa kota. Jadi PDAM itu kebanyakan memang di kota ya. Karena si PDAM itu kan berbasis jaringan. Jadi dia butuh ya secara ekonomi kan butuh apa namanya? Jarak yang dekat ya. Karena kalau jauh-jauh kan biayanya lebih gede ya. Ya, makanya kebanyakan sih di kota. Meskipun sekarang itu kan ada juga PDAM-nya yang berbasis apa ya? Yang kecil-kecil gitu ya. Sebelumnya kan sentral gitu ya. Kayak di Bandung tuh kan ada yang gedenya di Jalan Badak Singa. Tapi ternyata kalau yang di tempat saya itu jadi nyedot air dari air tanah, terus water treatment-nya ya di situ gitu, kecil gitu ya. Jadi untuk satu kompleks. Nah, si sumbernya dari mana? Tadi bukan hanya dari sungai sebetulnya. Sumbernya itu sebetulnya si PDAM itu kan sumbernya mencari yang paling murah gitu. Jadi yang bersih tapi murah. Yang murah itu kan di air permukaan ya, atau di mata air gitu ya, di mata air ataupun bisa juga sungai gitu. Karena kalau nyedot itu kan agak mahal ya, ada biaya listrik segala macam. Meskipun di beberapa tempat tadi kembali kayak di tempat saya juga kan itu sebetulnya nyedot gitu ya. Karena nggak ada air permukaan yang memadai. Jadi itu ada trade off gitu antara biaya pengambilan airnya dengan biaya pembersihannya. Ya, jadi si PDAM ini pada akhirnya melakukan kalkulasi itu. Terus intinya sih mereka mencari yang paling murah ya, dan kalau bisa sih yang sumbernya di atas kan, sehingga ketika menyalurkan kan nggak perlu pompa lagi untuk dinaikin ke toren terus dialirin ke bawah kan. Jadi sebisa mungkin yang di elevasinya yang tinggi gitu. Jadi ketika disalurkan ke rumah tangga bisa ya tanpa biaya gitu, tanpa biaya tambahan. Nah, harusnya ke tempat tinggi. Nah, untuk datanya yang tadi itu yang saya tampilkan tadi di awal sebetulnya datanya. Jadi itu kan memperlihatkan pertanyaannya kan gini, sumber utama air minum. Sumber utama air minum. Jadi di situ bisa kelihatan gitu, dia pakai kran atau bukan ya. Tadi kan, terus apakah dia, mungkin pertanyaan kalau misalnya berapa persen sih orang yang punya kran yang menggunakannya untuk air minum. Nah itu bisa digabung. Jadi di Susunas itu bisa dihitung. Saya pernah ngitung sih waktu ngerjain paper ini ya, cuman ada nggak tahu di mana lupa. Jadi kita bisa hitung kan, kita bisa asumsikan bahwa rumah tangga yang kan dia ditanya ya, ada di beberapa Susunas itu ada 3 pertanyaan untuk air bersih itu, ada yang 2, ada yang 3, tapi sekarang sih kebanyakan 2. Ada yang untuk air minum sama untuk mandi, cuci dan lainnya. Nah sempat ada 3 ya, jadi minum, memasak ya, cuci makanan, cuci sayuran gitu, dan memasak, dan dia minum, masak, mandi lah ya, kita bagi minum, masak, mandi. Nah kita kan bisa lihat kalau misalkan dia minumnya misalkan pakai galon, tapi mandinya atau masaknya pakai kran, berarti kan dia punya kran, punya ledeng kan, kita bisa asumsikan seperti itu. Nah kita bisa hitung sebetulnya. Jadi persentasenya berapa. Jadi tapi saya nggak ada sih sekarang, nggak bisa ditampilin. Ada sih itu tapi lupa di mana. Jadi kita bisa hitung dari Susenas sebetulnya kalau mau. Ya. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Ya, itu kan sebenarnya menarik misalnya kalau dilihat secara dinamik ya, perluasan penggunaan air pipa ya, air kran ya, semakin tinggi kan dari tahun berarti kan jaringannya semakin luas gitu ya, sebagai suatu semacam external factors gitu ya. Tapi nggak tahu seberapa dramatis juga kalau terlalu lambat juga kan nggak bisa time invariant jadinya nanti. Ya, mungkin satu Mas, ini nggak tahu relevan nggak ya, kan kita kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia gitu kan, air itu kan di kewenangan di pemerintah daerah, kabupaten, kota ya, Mas Ahmad. Nah itu studi ini bisa nggak menginfer suatu insight apakah kemudian itu efektif di level kabupaten kota atau harusnya di provide di regional government yang lebih tinggi, let's say provinsi gitu, atau bisa nggak diambil satu insight soal itu? Agak berat ya kalau ke situ, cuman gini,
si air bersih itu ini tuh agak rumit juga gitu ya. Jadi itu tuh sebetulnya bukan hanya kewenangan. Jadi akhirnya memang itu ada di kabupaten kota, tapi ada juga yang kewenangan provinsi dan di pusat. Jadi kayak saluran ke rumah itu kabupaten kota, saluran gedenya itu di provinsi, nanti ada lagi yang di kota. Jadi itu ada level-level ininya salurannya ternyata ya. Jadi kayak misalkan air apa namanya? Air baku ya, air bakunya itu kalau nggak salah di provinsi, air bakunya itu. Air bakunya itu di provinsi, nanti jadi kalau misalkan beli ya itu kan ke provinsi, ke kabupaten kota. Jadi ke provinsi nanti yang ngatur-ngatur kabupaten mana dapat berapa gitu ya. Karena kan si satu kebayang kalau misalkan hanya misalkan gini, ada satu mata air itu ada di perbatasan gitu ya. Misalkan yang kebetulan yang punyanya misalkan satu kabupaten, dia kan bisa menguasai sendiri kan. Yang kabupaten lainnya nggak punya sumber air. Nah, makanya itu juga menjadi alasan kenapa dikuasainya di kewenangannya dari provinsi sehingga diatur di situ. Nah, kalau misalkan untuk dari penelitian saya kayaknya agak susah ya untuk sampai ke kesimpulan ke sana ya, karena tidak ada apa ya, tidak ada menyangkut kebijakan apa, tidak masuk ke ranah itu ya, pembagian kewenangan segala macam di situ. Cuman ketika di provinsi juga sebetulnya ya tidak akan berarti menjadi lebih baik ya, karena kebayang nih kalau PDAM di level provinsi nanti kan yang nanggung berarti provinsi ya. Untuk misalkan kayak di Jawa Barat aja ada 27 kota, kabupaten kota, provinsi harus menyediakan PDAM di 27 kabupaten kota, itu kan bukan suatu biaya yang kecil ya. Jadi yang setahu saya sih di PDAM itu ada di provinsi itu ngasih investasi ya, investasi dana, terus di kabupaten kota juga investasi dana di situ. Terima kasih, Mas. Jadi harusnya mah ya kayaknya sih di kabupaten kota udah oke. Karena kan kalau ditarik ke arah yang lebih tinggi itu nanti masalah prioritas itu kan jadi bakal makin nggak kelihatan tuh. Ada daerah yang nggak terjamah bisa jadi. Dan si air bersih itu kan sebetulnya bukan hanya PDAM ya. Si pemerintah itu kan menyediakan PDAM. Terus juga menyediakan layanan air bersih non PDAM. Ya. Jadi ada juga tuh water treatment ataupun water facility yang non PDAM. Karena nggak semuanya bisa dilayani lewat PDAM kan, karena tadi si PDAM kan harus bicara untung rugi juga gitu. Kalau misalkan terlalu dibebani oleh sosial ya kolaps juga nanti kan, nggak bisa hidup. Makanya si PDAM itu lebih banyak beroperasi di daerah kota yang lebih padat ya si penduduknya, karena bisa mengejar apa namanya economics of scale gitu ya. Kalau di kabupaten di daerah yang rumah-rumahnya jauh-jauh kan mahal di pipanya, dan warganya juga belum tentu mau bayar ya kan. Kalau mahal kan akhirnya ya udah investasi mahal, orang yang nggak mau beli gitu kan, si warganya nggak mau masang kan, tetap aja. Bahkan di kota juga kan sekarang ya, saya sempat ada juga penelitian yang terkait kepindahan. Paper keempat saya itu kan disertasi S3 saya itu perpindahan dari ledeng ke botol gitu ya, dari ledeng ke botol, dari air pipa ke botol. Jadi ada banyak kasus juga gitu yang orang itu sebetulnya udah punya pipa tapi dia lepas pipanya. Ngapain? Karena nggak reliable gitu kan. Karena si air PDAM itu kan anggapan kita ya, anggapan saya waktu dulu kan si air ledeng itu bersih ya. Ada treatmentnya kelihatan kan, oh ini water treatmentnya, ini disaring gitu kan kelihatan. Tapi ternyata ketika saya bikin penelitian ini, si air ledeng itu terkontaminasi sebetulnya ketika nyampe rumah ya. Di sumbernya bersih, bagus di sumbernya ya, di sumbernya. Jadi ini juga agak apa ya? Agak harus hati-hati ya ketika kita bilang bahwa orangnya karena kan kalau kita bicara penelitian ya, kita kan hanya berbasis data. Kayak misalkan saya pakai data Susenas. Yang kita punya itu kan datanya sumbernya aja. Ya sumbernya dari apa, pipa atau sumur atau apa gitu ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa yang pipa itu udah air layak, air yang tidak yang bagus lah ya. Padahal pada kenyataannya enggak. Kenapa? Karena si pipanya itu kan seringnya kosong.
nggak ada airnya kan. Ketika airnya nggak ada, apa yang terjadi? Udara kan masuk ke dalam pipa itu kan jadi rekontaminasi. Dan di rumah saya waktu saya pakai ledeng dari PDAM itu yang di rumah yang sebelumnya, itu saya setiap hampir 24 jam ya, 7 hari itu si keran itu dibuka aja. Jadi saya punya penampungan, kerannya itu dibuka karena seringnya kosong. Jadi buka ngocornya itu jam 3 subuh gitu kan. Ngapain ditungguin kan. Jadi 24 jam itu keran ngebuka. Jadi artinya apa kan, kalau semua rumah melakukan itu, atau minimal rumah saya aja melakukan itu kan udara masuk ke situ ya. Masuk. Jadi di dalam pipanya itu ya minimal korosi, terus ada sisa-sisa air. Ya si kotoran-kotoran kan masuk lagi ke dalam pipanya. Jadi dari sumbernya si pipa air ledeng itu bersih, tapi nyampe rumah ya kan nggak ada yang berani minum kan sampai rumah ya di treatment lagi, disaring lagi, ada yang saya di rumah waktu itu punya penyaringan lagi, terus juga kalau mau diminum ya dididihkan lagi. Jadi air minum di negara berkembang ya itu tidak semudah itu ya gambarannya, kompleksnya ribet gitu ya. Oh saya mau meneliti air bersih, nah, ternyata datanya macam-macam. Setiap rumah tangga punya sumber yang banyak. Jadi kalau ketika kita mau meneliti itu, ini mau meneliti sumber yang mana gitu. Terus juga, kita kayak saya kan pengen meneliti pengeluaran air bersih. Yang paper itu ya, ada satu paper yang meneliti kan di undang-undang tentang air bersih itu ada ya undang-undang atau peraturannya, pokoknya adalah aturannya ya, bahwa yang mengatur juga terkait harga PDAM itu ya, bahwa pengeluaran rumah tangga untuk air bersih itu nggak boleh lebih besar dari kalau nggak salah 7% gitu ya, nggak boleh besar dari 7% pendapatan rumah tangga. Nah kalau di level PDAM mereka ngitungnya dari ini UMR gitu, dari UMR, jadi nggak boleh lebih besar dari 7% UMR agar dianggap bahwa si air itu terjangkau. Nah ketika saya mau bikin penelitian itu, ternyata yang melaporkan pengeluaran air bersih itu cuma 25% di data Susenas itu. Kenapa cuma 25%? Karena cuma 25% yang beli air bersih. Jadi yang PDAM dan kan yang beli air bersih itu PDAM. PDAM itu sekitar tadi berapa 20% ya. Terus sisanya PDAM sama air air tangki atau air pikulan. Cuma itu aja. Sisanya nggak bayar. Sumur, sungai, itu kan nggak bayar. Jadi ketika ditanya berapa pengeluaran air bersih, ya nggak bisa jawab, 0. Jadi seolah-olah gratis gitu. Padahal sebetulnya ada biayanya. Nah itu juga untuk penelitian air bersih itu challenge-nya di situ ya, tapi menarik untuk dilakukan gitu ya. Dan ketika di awal-awal sih, ketika ditanya ya waktu tadi yang kembali cerita, ketika ditanya kamu ngapain sih penelitian ini gitu kan udah jelas air bersih itu dengan diare kan hubungannya udah jelas, itu mah udah dari zaman dulu juga udah ketahuan gitu. Tapi yang menjadi penyemangat itu adalah ketika saya searching literatur terus nemu paper yang baru terkait yang sama gitu, air bersih dan diare. Oh berarti masih relevan nih penelitian saya. Jadi itu juga mungkin menjadi penyemangat juga untuk melakukan penelitian di air bersih ini. Meskipun sekarang saya udah jarang ya, dan setelah pulang sekolah itu udah hanya sampai sekarang belum nerusin lagi itu penelitian tentang air bersih, karena sekarang lebih banyak penelitiannya kalau di energi ya, energi itu sebetulnya bukan di energinya, saya lebih ke saya tuh bisa metode CGE, General Equilibrium, Computable General Equilibrium, CGE itu. Jadi dan seringnya sih di teman saya itu di energi. Kemudian sekarang saya kebanyakan di SDGs, dia yang air bersihnya agak tertinggal, baru mulai lagi sekarang nih lagi penelitian dampak COVID terhadap air bersih gitu. Baru mulai gitu, baru bikin kuesionernya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Karena memang sudah tidak terasa ya sudah jam 5 lebih, karena memang sangat menarik sekali topik mengenai air bersih ini. Mungkin di beberapa negara maju kan mungkin masih
sudah tidak menjadi isu utama ya. Mungkin tadi saya meng-highlight isu utamanya negara maju itu ya obesitas, gitu-gitulah. Karena junk food atau semacamnya, sedangkan di negara berkembang masih isu air bersih, bahkan kekurangan gizi. Jadi memang sangat timbang sekali begitu Pak ya. Ya mungkin kita sudahi saja untuk diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi ya, men-sharingkan. Saya berasa didongeng sekali nih Pak, ya, membayangkan sana-sini tentang kondisi pedesaan ataupun kondisi kualitas air sih, ya, dari penjelasan Pak Ahmad ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Dan saya akhiri untuk diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.